Oke, terima kasih teman-teman semuanya, sobat nobar semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di Ramayana Channel. Di kesempatan video kali ini masih menceritakan versi Ramitan, runtuhnya sebuah versi Ramitan. Dalam misi menggapai sebuah kejayaan, versi Ramitan semakin hari tumbuh semakin besar. Dalam kepemimpinan Pangeran Hari, banyak pemimpin-pemimpin lain mengajak bekerja sama dalam segala macam bidang hal. Di sisi lain, Putri Ayu ikut andil menjadi sebuah pengaruh di segala macam misi. Namun siapa sangka Putri Ayu mampu bermuka dua. Ternyata dia punya misi tersendiri untuk membantu semua itu. Pangeran Hari di kala itu sangat dikagumi banyak orang-orang dan dibangga banyak teman. Versi Ramitan di kala itu penuh kejayaan dan kemakmuran. Di versi Ramitan banyak membantu sesama dan berbagi kemakmuran kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Di kala itu tidak banyak orang yang tidak kenal sebuah versi Ramitan. Jauh sebelum semua itu dijalani, Pangeran Hari sudah bersiap-siap dan berantisipasi untuk menghadapi ke depannya. Dia membentuk 10 tim khusus versi Ramitan untuk menjadi pengawal pribadi, membantu pekerjaannya dalam misi-misi dan tugas-tugasnya. 10 tim khusus ini tidak ada orang yang tahu, kecuali Pangeran Hari itu sendiri. Tugas 10 tim khusus adalah mengawali, mengawasi, dan memata-matai. Dalam misi menggapai sebuah kejayaan, tiba-tiba Pangeran Hari mengalami sakit. Dia merasakan sakit sekujur tubuhnya, sakit yang belum pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Dia merasakan seakan-akan lumpuh sekujur tubuhnya. Seluruh anggota tubuhnya merasakan panas yang berlebih dan sakit kepala yang berkepanjangan. Semua anggota keluarga dan teman sangat mengkhawatirkannya. Dia pun berobat ke sana kemari, tapi tidak satu pun yang mampu untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Tiap hari Pangeran Hari mengeluarkan darah dari mulut dan hidung. Kehidupan yang indah dan damai serta penuh mimpi menjadi neraka bagi dirinya sekarang. Tidak ada orang yang tahu penderitaan yang dia alami kecuali Tuhan yang tahu. Semua tabib dan orang pandai angkat tangan tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Setelah dipertimbangkan dan dicari tahu tentang penyebab penyakit sang pangeran, ternyata pangeran diracuni oleh orang terdekatnya sendiri. Apakah itu teman satu perjuangan, ataukah keluarga yang menjadi musuh dalam selimut, atau persaingan ketat antara usaha, atau mungkin perbuatan orang yang iri dengki yang menginginkan kematiannya.
Dari hari ke hari tubuh Pangeran Hari semakin lama semakin pucat dan kurus. Sepanjang hari dia kebingungan untuk meminta bantuan kepada siapa dan minta tolong kepada siapa. Kehidupan ini sangatlah berat baginya, penuh penderitaan dan keluh kesah. Di saat dia sendiri dan berjalan-jalan mengitari hutan 1000 kayu, tiba-tiba ribuan kupu-kupu datang mengunjunginya. Ternyata sekumpulan peri membawa pesan dari Putri Audia, kakak angkatnya. Putri Audia berpesan bahwasanya untuk menyembuhkan penyakit Pangeran Hari ialah mustika ular. Pesan itu diceritakan kepada Nona, istrinya. Lalu Nona mengizinkan Pangeran Hari untuk pergi berpetualang mencari mustika ular itu. Berangkatlah Pangeran Hari untuk mencari di mana keberadaan mustika ular itu. Sebelum pergi jauh, Pangeran Hari singgah di salah satu versi ramitan yang dia pimpin. Dia mengabarkan kepada teman-teman dan orang-orangnya bahwasanya yang bisa menyembuhkannya adalah mustika ular. Selama kepergiannya, Pangeran Hari memberitahu kepada mereka untuk merahasiakan semua tentangnya. Jauh langkah menempuh perjalanannya, akhirnya Pangeran Hari tiba di suatu tempat. Yang tempat itu sangatlah asing bagi dirinya. Semua mata tertuju melihatnya dan merasa aneh melihat kehadirannya. Pangeran Hari melangkah diam sambil mengamati sekelilingnya. Dari kejauhan, dia melihat sosok wanita yang mirip dalam mimpinya. Karena penasaran, akhirnya Pangeran Hari mengikuti kemana arah langkah wanita itu. Dan ternyata wanita itu menghadiri sebuah acara, di mana sebuah acara itu dipimpin visi dan misi olehnya. Sekilas wanita itu melirik ke arah Pangeran Hari, dan ia tahu ada salah satu tamu undangan yang menghadiri acara itu. Karena wanita itu mengetahui kehadirannya, akhirnya Pangeran Hari meninggalkan tempat itu. Tidak lama acara itu selesai, wanita itu mencari dan mengejar Pangeran Hari. Dan akhirnya mereka berjumpa di trotoar di pinggiran jalan. Pangeran Hari memulai kata, "Apakah engkau mencariku?" "Ya," kata perempuan itu. "Maafkan aku menghadiri acaramu tanpa diundang. Sepertinya kau adalah seorang pemimpin di tempat itu." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tidak juga, itu hanya tim komunitas biasa." "Lalu sebenarnya kau ini siapa dan dari mana asalmu?" "Namaku Pangeran Hari. Sepertinya aku tersesat di masa depan dan aku berasal dari masa lalu." Kita sejenak kembali ke versi ramitan, dan di mana kala itu kawan Yos mulai membuat strategi dan mulai berbuat ulah. Karena dia tahu Pangeran Hari tidak ada di tempatnya. Makin hari semakin lama Pangeran Hari dan wanita itu semakin dekat. Pangeran pun bertanya, "Siapakah namamu?" Wanita itu menjawab bahwasanya namanya adalah Putri Derek. Kita tinggalkan sejenak kebersamaannya, kita kembali lagi ke kawan Yos. Di tengah jalan kawan Yos berkuda sendirian. Dia menunggu kesempatan waktu tiba.
untuk menghadang Putri Ayu beserta teman-teman dan rombongannya. Akhirnya kawan Yos berjumpa dengan Putri Ayu beserta rombongannya. Ia langsung menyampaikan maksud dan tujuannya itu. Setelah mendapatkan kesepakatan, Wan Yus berkata dia juga tidak kalah hebat seperti Persi Ramitan. Putri Ayu tersenyum penuh makna, coba kau imbangi seorang Ramitan. Mendapatkan kesempatan itu, kawan Yus semakin hebat mencari muka. Dia mengumpulkan seluruh orang-orang Ramitan yang mau untuk menjadi kekuatan di dalam timnya. Sebagian besar orang-orang Persi Ramitan meninggalkan Pangeran Hari karena pengaruh besar yang dibuat oleh kawan Yos. Namun perbuatan mereka itu sudah tercium oleh salah satu tim khusus Persi Ramitan. Dari ruang waktu yang jauh, muncullah seorang pemuda yang menembus kabut malam. Karena sudah lama memperhatikan Persi Ramitan, akhirnya dia ingin memutuskan untuk bergabung di Persi Ramitan. Dia adalah Ijol CS Clone. Di saat Pangeran Hari kembali di Persi Ramitan, Pangeran Hari pura-pura tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia tetap menjalani roda-roda kepemimpinannya. Seperti biasa, banyak pemberi hadiah dari teman-teman dan pemimpin-pemimpin Persi lain. Pangeran Hari berusaha tetap adil untuk membagikan hadiah-hadiah itu kepada pengikut-pengikutnya. Namun dia memperhatikan sudah lama Putri Ayu tidak hadir di tengah-tengah mereka. Namun Pangeran Hari menunjukkan sikap biasa-biasa saja. Karena sebelum Putri Ayu bergabung pun, Persi Ramitan sudah lama makmur. Selain dari Putri Ayu yang tidak hadir, juga banyak teman yang lainnya serta pengikut-pengikut yang lainnya tidak hadir. Pangeran Hari sudah lama memperhatikan kehadiran Ijol. Karena menurut dalam pandangannya Ijol orang yang baik, akhirnya Ijol diangkat menjadi salah satu tim di Persi Ramitan. Setelah lama tidak kembali, akhirnya Putri Ayu muncul di tengah-tengah Persi Ramitan. Seperti biasa, dia banyak protes dan banyak tanya kepada Pangeran Hari. Pangeran Hari hanya diam dan dia pura-pura tidak tahu tentang kekuatan kawan Yos. Bahwasanya Putri Ayu dan orang-orang lainnya sudah bergabung bersama kawan Yos dan menjadi kekuatan di kubu kawan Yos. Mendengar cerita tentang Persi Ramitan dari Pangeran Hari, dengan rasa penasaran, akhirnya Deren ikut Pangeran Hari ke Persi Ramitan. Dan rasa ingin tahu lebih jauh juga tentang seorang Pangeran Hari di Persi Ramitan. Putri Ayu juga mulai bertanya tentang Ijol dan Deren, siapakah mereka itu? Karena seperti biasa, Putri Ayu tidak menyukai orang-orang yang baru masuk ke Persi Ramitan. Apalagi menyangkut tentang hadiah dan koin, baik laki-laki maupun perempuan. Di tempat lain, Pangeran Hari mengunjungi salah satu Persi Ramitan dan dia mencari nama-nama pemimpin yang ada di situ. Dia mencari Aguspati dan Guru Antariksa. Namun di tempat itu salah satu pun tidak ada orang yang mengenalinya. Dia hanya melihat seorang Putri Lisa yang sibuk dengan urusannya sendiri. Dia juga melihat Putri Zi dan kawan-kawannya yang sewot menatapnya. Dan tidak lama kemudian, Pangeran Hari mulai angkat bicara di tempat itu. Apa kalian dengar kata-kataku? Di mana ketua kalian? Di mana Aguspati? Dan di mana Guru Anta? Aku adalah Ramitan. Tidakkah kalian pernah dengar tentang namaku? Karena Persi Ramitan tidak pernah mengajarkan kesombongan terhadap sesama. Semuanya terkejut dan membungkuk hormat kepada Pangeran Hari. Mereka berkata, nama-nama yang dimaksud tidak ada di tempat. Pangeran Hari hanya tersenyum dan menyapa kembali mereka. Kalian janganlah seperti itu karena aku bukanlah seorang pemimpin.
Aku hanya orang biasa sama seperti kalian semuanya. Aku bukanlah orang yang haus akan pujian dan sanjungan seperti mereka itu. Lalu di manakah nama-nama yang kumaksudkan? Mereka menjawab bahwasanya nama-nama yang dimaksudkan ada di kawan Yos. Dengan penuh penyamaran, Pangeran Hari membesuk tempat kediaman Yos. Dia memperhatikan secara sesama apa yang mereka lakukan di situ. Dengan sombong Yos berkata, "Ramitan dulu itu tanpa aku bukanlah apa-apa. Kalau aku yang tidak menghamburkan koin, dia tidak punya kemakmuran. Ramitan itu tanpa aku bukanlah orang yang luar biasa. Sesungguhnya kalau aku tidak berbuat banyak, dia tidak akan sebesar itu. Ramitan itu sosok orangnya hanya mau menang sendiri. Hanya sibuk menampung koin dan hadiah demi kemakmuran sendiri. Ramitan itu orangnya jahat, orangnya sangat licik. Lanjutkan kebohongan yang kau ciptakan itu untuk mereka, supaya mereka percaya dengan kebohongan yang kau ciptakan itu." Semua terdiam dan terkejut melihat Ramitan ada di tengah-tengah mereka. Di sana hadir Agus Pati dan Guru Antariksa, Putri Ayu, Putri Z, Putri Lisa dan yang lainnya. Baik kataku, aku Ramitan, pemimpin versi Ramitan. Kalian para pecundang dan pengkhianat, tidak layak kalian ada di versi Ramitan. Kalian segera lepaskan penghormatan dan keanggotaan ini. Dengarkanlah kataku untuk pecundang ini. Kawan Yos ini adalah anak ingusan sebelum bergabung di versi Ramitan. Dia adalah pagar makan tanaman, menikam dari belakang saat aku lengah demi kepentingannya. Sebelum kenal dengan pengkhianat ini, versi Ramitan sudah lama berdiri besar. Bukankah Guru Besar Antariksa sudah tahu semua itu dari dulu? Di lain waktu, Deren sudah mulai menyukai versi Ramitan, dan dia sangat mengagumi kepemimpinan Pangeran Hari. Namun Pangeran Hari tidak pernah menceritakan semua masalah yang ada di versi Ramitan kepada Deren. Dia hanya pura-pura tersenyum saja, walau versi Ramitan sudah di ujung tanduk. Di sisi lain, Ijul Chesclot sudah memahami semua itu, dan diam-diam dengan sekuat tenaga dia membantu Pangeran Hari dari belakang. Pada waktu itu, seperti biasa Pangeran Hari menggelar pertemuan yang sangat besar dengan kemakmuran, dengan penuh kejayaan. Seperti biasa berbagi koin dan hadiah pada pengikut dan teman-temannya untuk memancing kawanan mereka untuk datang. Sesuai harapan, mereka pun satu persatu timbul di tengah-tengah mereka, namun hanya berstatus mata-mata dari kawanan Yos. Di pertemuan itu, Pangeran Hari sengaja banyak mengundang pemimpin-pemimpin dari yang lainnya, seperti yang sudah direncanakan untuk menjebak mereka yang akan datang. Di sana sudah hadir Putri Z, Putri Ayu, Putri Lisa, dan Guru Antariksa serta Agus Pati. Sesuai dengan rencana, Pangeran Hari akan mengadili kawan Yos. Semua yang terlibat dan bermasalah tidak luput untuk diadili bersama. Disaksikan bukti-bukti dari 10 tim khusus versi Ramitan serta Nona. Walaupun jarang berada di tengah-tengah mereka, Nona sangat berperan penting dan tahu semua itu. Mendengar penjelasan dari 10 tim khusus versi Ramitan dan Nona, kawan Yos dan teman-temannya sangatlah geram mendengar semua itu. Pangeran Hari pun berkata, "Sebelum kenal dengan versi Ramitan, kau adalah orang kecil. Di sini, kau diberikan kepercayaan dan kehormatan, namun kau hianati semua itu. Selanjutnya, Putri Ayu, kau pandai sekali bermuka dua. Bukankah dari dulu kau katakan bahwa dirimu adalah milik Ramitan? Namun semuanya sama saja karena kecemburuanmu yang tak beralasan. Kat cerita dari pertemuan itu, ada yang mengakui kesalahan dan ada yang tetap menentang untuk melawan. Di saat semuanya kacau balau, ketika itulah Pangeran Hari mencabut senjatanya. Dengan kekuatan ilmu alam semesta yang dia punya, kerahkan kekuatan supranatural di ujung pedangnya. Di seketika itu juga petir menyambar menghempas bumi. Seketika itu juga mereka yang bermasalah pergi menyelamatkan diri.
Tak lama kemudian Ibunda Seni membuka pembicaraan untuk meredakan kemurkaan putranya. Ibunda Seni adalah ibu angkat dari Pangeran Hari. Ibunda Seni lalu angkat bicara. Putraku ini adalah orang baik-baik. Tak kenal lama pada dirinya. Dia hanya berbagi kebajikan kepada orang-orang dan sesama. Walaupun dia banyak disukai wanita, namun istrinya tetaplah nona. Dia tidak pernah mengganggu dan mengusik orang. Namun orang-orang lain yang suka menyakitinya dan jahat kepadanya. Kalian sangat berdosa apabila berbuat zalim kepadanya. Oke, sampai di sini dulu ya teman ya, sobat nobar semuanya ceritanya ya temannya. Namun ingat ini hanyalah cerita fiksi belaka. Simak terus acara versi Ramitan. Maaf apabila ada nama, gambar atau gelar yang sama itu temannya, semuanya tidak disengaja. Di sini hanyalah hiburan semata. Jangan lupa buat teman yang menyukai channel ini, bantu subscribe, komen, like, dan bagikan ke teman yang lainnya. Teman-temannya, saya pembawa cerita, pamit izin undur diri. Sampai jumpa di cerita yang berbeda.